Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali di hari yang baru dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya pribadi berterima kasih karena bisa mendapatkan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di grup ini. Ini menjadi satu sukacita yang luar biasa. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan pujian ini. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan buat kami. Kami percaya inilah hari kami yang penuh dengan sukacita Tuhan. Kami tahu ini hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, firman-Mu yang adalah kehidupan buat kami, firman-Mu yang adalah makanan buat manusia roh kami Tuhan, supaya dari dalamnya kami mendapatkan kekuatan. Dan kami percaya firman-Mu ini yang sanggup membebaskan, memerdekakan, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya dimanapun Tuhan firman ini didengar, firman ini Tuhan bisa dinikmati. Kami percaya Roh Kudus Tuhan Engkau bekerja di dalamnya pada kami semua Tuhan di pagi hari ini tanpa terkecuali. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian dan memberkati kami semua Tuhan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh jumpa sama-sama sekalipun lewat online service ya. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ini hari-hari yang tidak biasa, ini hari-hari yang berbeda dari biasanya dari dalam kehidupan saya dan saudara.
Dan saya percaya di hari-hari ini kita semua tetap kuat ya, kita semua diberkati oleh Tuhan ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya. Kita tahu kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, pagi hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca satu ayat saja dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12 ya. Roma 12 ayatnya yang ke-12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan ya, dan bertekunlah di dalam doa. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah mungkin bagi banyak orang, tapi kita percaya sebagai anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita percaya bahwa Kristus Tuhan yang ada di tahta, Dia yang memegang pemerintahan atas kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Saya dan saudara menyembah Dia yang adalah Raja di atas segala raja, dan kita percaya bahwa perlindungan kerajaan, backup dari kerajaan sorga itu berlaku atas hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaannya, kita ya memiliki, sudah seharusnya sepatutnya kita memiliki yang namanya gaya hidup dari kerajaan itu sendiri. Yang pertama, gaya hidup apa yang bisa yang kita bisa lakukan di hari-hari ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, ini menjadi lifestyle anak-anak Allah di hari-hari ini ya, bahwa kita punya alasan untuk bersukacita di saat-saat seperti sekarang ini. Walaupun ini keadaan-keadaan yang tidak biasa, dalam keadaan-keadaan yang mungkin sukar, tapi firman Tuhan berkata bersukacitalah dalam pengharapan ya. Roma 12 ayat 12 dari terjemahan TSI, kalau kita baca di sana berkata begini, bersukacitalah karena kita boleh yakin tentang apa yang kita harapkan. Kalau menghadapi kesusahan, hendaklah kita berdiri teguh, dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Dikatakan di sana bersukacitalah karena kita boleh yakin tentang apa yang kita harapkan. Kita bersukacita bukan karena keadaan dan situasi atau kondisi yang ada di sekeliling kita. Sukacita kita tidak ditentukan oleh itu, tapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sukacita kita ditentukan oleh kepada siapa kita punya pengharapan. Dan firman Tuhan mencatat dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-27 ya. Kolose 1 ayat 27 bilang begini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di dalam kita. Dan pengharapan kita itu adalah pengharapan kepada Dia. Sehingga firman Tuhan bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bersukacita karena Kristus adalah pengharapan kita. Roma 5 ayat 5 berkata pengharapan dalam Kristus itu tidak mengecewakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pengharapan dalam Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, pengharapan seperti inilah yang harus kita miliki dan hidupi tiap-tiap hari. Karena saya percaya dengan berpengharapan terus kepada Kristus, kita fokus terus kepada Dia dan firman-Nya di hari-hari ini, kita
pasti akan memiliki sukacita yang melimpah-limpah. Karena sukacita itu tidak datang dari luar kehidupan saya dan saudara, sehingga apapun keadaan boleh terjadi di hari-hari ini, tapi sukacita yang melimpah itu keluar meluap dari dalam kehidupan kita. Karena di dalam kita, firman Tuhan dalam bikin Kristus ada di dalam saya dan saudara, dan itulah sumber sukacita saya dan saudara. Dia menjadi pengharapan kita, dan pengharapan dalam Kristus itu adalah pengharapan yang pasti. Dia sangat dapat dipercaya. Dia pertolongannya itu senantiasa terbukti. Dia yang menjamin kehidupan saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahwa gaya hidup yang bersukacita senantiasa ini harus menjadi gaya hidup setiap anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Terlebih di masa pandemi ini, kita tahu bahwa ya, selain ya untuk menjaga kekebalan tubuh yang baik dengan makan makanan yang bergizi, tentu saja ya, minum vitamin dan lain-lain sebagainya, imun tubuh saya dan saudara juga ditentukan oleh keadaan jiwa kita. Ketika kita bersukacita, kita tidak hidup di dalam ketakutan, maka imun tubuh saya dan saudara itu menjadi kuat. Ini menurut penelitian, menurut ilmu kedokteran ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar kata firman Tuhan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, sukacita, di dalam sukacita dalam Kristus itu terletak kekuatan saya dan saudara. Kita tahu firman Tuhan bahwa Paulus ya memberikan contoh yang begitu nyata dalam kehidupannya kepada saya dan saudara, bahwa kita tahu di kitab Filipi, dari 4 pasal dalam kitab Filipi, Paulus berbicara banyak tentang sukacita. Padahal kita tahu bersama keadaan Paulus di saat itu. Paulus sedang ada dalam penjara, dan itu bukan keadaan yang menyenangkan, saya percaya, bagi setiap orang. Ketika dia terkurung hanya dalam satu ruangan yang terbatas, tidak bisa kemana-mana, tidak bebas berjumpa dengan siapa saja, bahkan semua kebebasannya itu sepertinya dikungkung oleh tembok penjara, dan bahkan mungkin juga dia tidak hanya sekedar dikurung, tapi mungkin dipasung atau lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan buat saya dan saudara bagaimana Paulus mengajak semua orang untuk senantiasa bersukacita. Itu bisa kita baca di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Paulus mengatakan ini ya, kalau ini dikatakan dari seseorang yang sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan yang terjamin semuanya, lalu mengatakan bersukacitalah senantiasa, mungkin itu sesuatu hal yang biasa, saudara. Tapi ketika dikatakan ini ungkapan ya, ini satu nasihat yang disampaikan oleh orang yang sedang dalam keadaan terpenjara, luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di keadaan kita di hari-hari ini, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Apapun keadaan yang terjadi itu tidak mempengaruhi ya sukacita saya dan saudara. Itu sukacita saya dan saudara tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di luar sana, bahkan di mana-mana di sekeliling kita. Apapun itu, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang adalah jaminan hidup saya dan saudara, bahwa pengharapan kita itu adalah Kristus Yesus sendiri. Pengharapan kita itu adalah Tuhan yang telah menebus saya dan saudara
saya dan saudara dengan sempurna. Penebusannya itu sempurna buat saya dan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Dia telah membayar lunas semuanya dan semua sudah selesai. Dia menjamin semuanya atas hidup saya dan saudara. Firman-Nya itu ya dan amin buat hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari hari-hari ini kita terus menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup bersukacita di dalam Tuhan. Ya, yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, sabarlah dalam kesesakan. Di terjemahan dari TSI, terjemahan sehari-hari Indonesia, Roma 12 ayat 2 berkata begini: kalau menghadapi kesusahan, hendaklah kita berdiri teguh. Kalau menghadapi kesusahan, hendaklah kita berdiri teguh. Ya, jadi ketika ada di masa-masa yang sukar, mungkin seperti yang sekarang ini, masa yang tidak biasa, masa yang belum pernah kita alami sebelumnya, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bilang begini, mari kita terus bersikap sabar. Ini mungkin masa kesesakan bagi banyak orang, tapi firman Tuhan mau menyatakan buat saya dan saudara, sabarlah dalam kesesakan. Dalam masa kesesakan, tetap berdiri teguh di atas kebenaran. Tetap percaya dan pandang kepada Dia, bahwa Dia Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia Tuhan yang telah menentukan kita. Kata firman Tuhan begini, kita ini ditentukan lebih daripada pemenang sebagai ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Kristus, ya, dikasih oleh Tuhan. Kehidupan seorang percaya itu kehidupan orang yang yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Sesungguhnya itu adalah kehidupan yang dimulai dari yang namanya kemenangan. Ya, makanya kita bisa bilang perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan dari kemenangan kepada kemenangan. Kemenangan bukan karena kita, tapi kemenangan Kristuslah yang menjadi kemenangan saya dan saudara. Kemenangan Kristus itu menjadi jaminan buat kita. Kristus menang atas maut, Dia telah menang atas dosa-dosa, Dia menang atas setiap kutuk-kutuk, Dia menang atas sakit penyakit. Dan kemenangan itulah yang menjamin kehidupan saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Kristus menang atas semuanya dan Dia menganugerahkan kemenangan itu bagi kita. Makanya saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara di hari-hari ini, mari miliki gaya hidup sabar dalam kesesakan, ya. Sabar dalam kesesakan. Kita harus punya bahu yang kuat, ya, dan kita percaya oleh anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam saya dan saudara, kita dimampukan bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena Tuhan, sekali lagi, karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan yang menyanggupkan saya dan saudara di hari-hari ini dalam kesesakan, dengan tetap berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, dengan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa tepat pada waktunya. Bukankah firman Tuhan berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mari kita lihat satu kisah dalam firman Tuhan, ya, yang kita bisa baca dari Markus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41 dari Markus pada pasalnya yang keempat. Ayat 35, kita tahu bersama kisah tentang angin ribut diredakan. Pada waktu hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan
Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hal ini ya, lewat kisah ini ya, mengajarkan kepada saya dan saudara supaya kesadaran akan Kristus, kesadaran akan Kristus yang ada di dalam kita itu harus ada dan menguasai hidup kita tiap-tiap hari. Bukan malah kesadaran akan krisis, kesadaran akan persoalan, kesadaran akan masalah itu yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Kita lihat di kisah ini bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika badai itu datang. Badai itu mengamuk, perahu mereka sampai air itu masuk, sampai membuat perahu yang mereka tumpangi itu oleng, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang terjadi, mereka menjadi ketakutan, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan meneduhkan, ya, kalau kita baca di sana sepertinya Tuhan tidur, sepertinya Tuhan tidak mengetahui keadaan mereka. Tapi kita lihat bahwa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghardik badai itu, menghardik angin yang kencang itu, dan angin itu pun reda. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan buat mereka yaitu, "Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya, di hari-hari ini kita mau dalam kehidupan saya dan saudara kesadaran akan kehadiran Kristus, kesadaran akan Kristus yang ada di dalam kita itu yang selalu menguasai kita tiap-tiap hari. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kita percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Kristus yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada segala persoalan yang ada di hadapan kita. Persoalan harus kita hadapi, tapi kita tidak menjadi stres, kita tidak menjadi takut karena persoalan-persoalan yang ada. Karena kita tahu Kristus yang ada di dalam kita, iman yang ada di dalam saya dan saudara itu jauh lebih besar ya daripada apa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Ya, yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Filipi pada pasalnya yang keempat ayat 13 berkata begini, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jadi mari sabar, miliki gaya hidup sabar dalam kesesakan. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam siapa? Dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Hal yang ketiga yang terakhir saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu bertekunlah di dalam doa. Dalam segala keadaan, ya, dalam terjemahan TSI di Roma 12 ayat 12 berkata, dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Bertekunlah di dalam doa. Berdoa bukan hanya sekedar kita datang membawa segala permintaan kita kepada Tuhan, membawa segala daftar kebutuhan kita kepada Tuhan, lalu kita bawa itu di dalam doa. Tapi sesungguhnya berdoa adalah ketika kita berkomunikasi dengan Dia, ada keintiman dan kedekatan yang terjadi di antara anak-anaknya dengan bapaknya. Saya dan saudara yang adalah anak-anaknya, Dia yang adalah Bapa kita.
kita ada dalam satu keintiman dan kedekatan yang luar biasa. Di sana ada komunikasi yang terjadi, dan itulah doa, saudara. Nah, doa lahir dari sebuah pengenalan. Ya, tidak mungkin kita punya keintiman dan kedekatan dengan seseorang kalau kita tidak mengenal dia. Ya, kalau kita tidak mengenal dia lalu kita merasa bahwa kita intim dan kita dekat dengan orang itu namanya SKSD, sok kenal sok dekat. Bukankah ada orang yang bilang orang bisa bilang oh saya kenal orang itu dan tahu persis banyak hal tentang orang itu, tapi kita sendiri tidak pernah bertemu dengan orang itu. Kita belum pernah saling berkomunikasi dengan dia, belum pernah menyapa satu dengan yang lain, belum pernah ketemu muka dengan dia, dan tidak ada keintiman sama sekali. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi keintiman dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu kita bangun, itu terbangun karena kita punya pengenalan akan dia. Firman Tuhan katakan bertekunlah di dalam doa. Ya, kita datang dalam doa kepada Tuhan bukan hanya karena kita dalam keadaan-keadaan yang sulit. Ketika kita dalam keadaan-keadaan terjepit, kita dalam keadaan-keadaan yang sungguh membutuhkan pertolongan, baru kita datang di kaki Tuhan, kita bertelut kepada dia, kita memohon kepada dia. Bukan seperti itu, saudara, tapi doa itu menjadi gaya hidup saya dan saudara dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Makanya firman Tuhan berkata, dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Berdoa menjadi gaya hidup tiap hari. Ketika kita dianugerahkan Tuhan hari yang baru, kita layaklah untuk kita menaikkan ucapan syukur kepada dia. Kita sembah dia bukan karena dia membutuhkan penyembahan dari saya dan saudara, tapi sebagai tanda ucapan syukur. Dan memang dia layak karena dia Tuhan, dia Raja yang patut untuk saya dan saudara sembah. Kita bangun komunikasi dalam keintiman dengan dia, Raja di atas segala raja. Bukankah satu kebanggaan, bukankah satu hal yang istimewa ketika Raja di atas segala raja itu menganugerahkan saya dan saudara yang namanya anugerah kasih karunia itu, untuk kita bisa mendekat ke tahta kasih karunia itu. Ya, dia telah membuka jalan itu oleh darah Yesus supaya kita bisa mendekat ke tahta kasih karunia itu dalam segala situasi dan kondisi, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di hari-hari ini Filipi 4 ayat 6 sampai 7 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa pada setiap anak-anaknya, ya, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memerintah dalam hati dan pikiran saya dan saudara tiap-tiap hari. Damai sejahtera ini bukan situasi, bukan kondisi, tapi sesuatu yang memang ada dalam hidup saya dan saudara karena Kristus ada di dalam saya dan saudara. Mari hari-hari ini miliki ketiga hal ini, ya. Kita percaya bahwa kita, ya, akan kuat, semakin lama semakin kuat. Kita akan berjalan dan kita akan lewati setiap musim dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan kita bersungut-sungut, ya, tapi kita percaya bahwa dia Tuhan ada bersama-sama dengan kita, karena bukankah dia berkata bahwa dia adalah Allah Immanuel,
Allah yang menyertai kita sampai kesudahan alam. Miliki 3 hal ini, gaya hidup ini, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, karena pengharapan kita adalah pengharapan dalam Kristus. Pengharapan dalam Kristus itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Lalu yang kedua, sabar dalam kesesakan. Kita percaya Tuhan memberikan kita bahu yang kuat untuk menanggung segala sesuatu, karena firman Tuhan berkata kita tidak hanya dipanggil saja untuk percaya, tapi kita dipanggil juga untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Doa menjadi gaya hidup saya dan saudara, bukan hanya di saat-saat kita terjepit, tapi doa adalah ungkapan syukur, membangun komunikasi dengan Tuhan setiap waktu, di setiap saat dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan kita nyanyikan pujian ini. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa hadis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak, kami bersyukur untuk musim-musim dalam hidup kami. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dalam setiap musim dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini apapun keadaan kami tetap bersukacita di dalam Engkau, bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan kami adalah di dalam Kristus, dan pengharapan dalam Engkau itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami sungguh-sungguh berbahagia kami punya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biar kuatkan kami semua anak-anak-Mu di hari-hari ini, untuk kami tetap berdiri teguh, berdiri kokoh di hadapan Engkau, terus memandang kepada Engkau Tuhan dan firman-Mu dalam nama Yesus, bahwa Tuhan dalam segala keadaan Engkau Tuhan menyertai kami dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, dan biarlah Tuhan di hari-hari ini doa menjadi gaya hidup dari kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami senantiasa bersyukur kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba berdoa diberkatilah kami semua Tuhan di pagi hari ini, dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, yang utuh datang dari Tuhan.
Tuhan. Dan kami percaya kelimpahan yang daripadamu itu juga, penyediaan yang daripada Tuhan, penyediaan kerajaan sorga itu berlaku atas hidup kami anak-anakmu di saat-saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, memberkati Tuhan grup ini Manado Kota diberkati semuanya Tuhan, memberkati semua pengurus yang ada di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan grup ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.